Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Setjen Komisi Pemilihan Umum, penempatan KPU Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Arsip dan Dokumen di Subbagian Teknis dan Humas KPU Kabupaten 50 Kota. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kota. Tugas dari KPU Kabupaten Kota yaitu membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan dukungan teknis administrasi, membantu pelaksanaan tugas KPU, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu, anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPRD, membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kota. Fungsi dari KPU Kabupaten Kota diantaranya penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kota, pemberian dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU, pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di bidang penyelenggaraan pemilu, pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Itulah tugas dari KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya yaitu mengenai isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini, yaitu ada 5. Yang pertama, pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang belum optimal. Hal ini karena belum adanya standar pengelolaan arsip yang dijadikan acuan. Adapun penyebabnya, kurangnya kepedulian terhadap tata kelola pengarsipan, belum adanya sistem pengarsipan yang baik, kurangnya pemahaman teknik pengarsipan dan keterbatasan ruang arsip yang tersedia. Dampak pengelolaan arsip dan dokumen yang masih manual itu, kesulitan pada saat mencari dokumen yang dibutuhkan secara cepat, risiko dokumen rusak karena faktor usia penyimpanan, risiko dokumen tercecer, hilang, dan membutuhkan ruang yang luas untuk penyimpanannya karena arsip terus bertambah. Dampaknya bagi KPU yaitu pengelolaan arsip. Dampaknya bagi KPU yaitu KPU harus mencari tambahan ruang yang lebih luas untuk penyimpanan arsip tersebut. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya koordinasi DPB dengan pihak terkait. Kegiatan rapat koordinasi saat ini tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka akibat dari pandemi COVID-19. Dalam suasana pandemi, untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten 50 Kota melakukan strategi permintaan data dari pihak terkait melalui berkirim surat. Namun, strategi ini belumlah menghasilkan hasil yang optimal. Dampaknya bagi KPU Kabupaten 50 Kota, terhambatnya sinkronisasi data dengan pihak terkait. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pengelolaan JDIH. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya SDM, keahlian dari petugas yang bertanggung jawab mengelola JDIH, dan juga belum adanya BIMTEK untuk pengelola. Dan karena pengelolaan JDIH yang belum optimal, hal ini menyebabkan informasi hukum yang tersampaikan ke publik belumlah optimal. Dan dampaknya bagi KPU Kabupaten 50 Kota yaitu mencerminkan kurang baiknya proses pelayanan publik bagi pelayanan publik informasi hukum oleh KPU Kabupaten 50 Kota. Isu yang keempat yaitu pengelolaan PPID yang belum optimal. PPID merupakan ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi mengenai kepemiluan. Namun dalam pengelolaan PPID saat ini di KPU Kabupaten 50 Kota belum optimal. Ketersediaan data di PPID masih bersifat terbatas. Bagi masyarakat yang berkepentingan dengan KPU perihal data kepemiluan harus datang secara langsung ke kantor KPU Kabupaten 50 Kota. Dampak bagi KPU karena pengelolaan PPID yang belum optimal adalah menurunnya reputasi kinerja dalam penyampaian informasi di masyarakat. Karena di era digitalisasi, pemanfaatan website PPID seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kemudahan dalam akses pencarian informasi dan data agar tercapainya efisiensi waktu bagi masyarakat yang berurusan. Isu yang kelima yaitu pengumpulan SPJ Badan Ad Hoc tidak tepat waktu. Badan Ad Hoc adalah badan yang dibentuk oleh KPU untuk membantu kelancaran dan pelaksanaan pemilu dan pilkada.
Badan ad hoc terdiri atas PPK, PPS, dan KPPS. Badan ad hoc harus membuat pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang dilakukannya. Kegiatan yang dilakukannya yaitu yang berupa SPJ, yang harus disampaikan kepada KPU bagian keuangan. Namun, dari 13 kecamatan yang ada 2 kecamatan yang belum menyampaikan laporan SPJ dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan Badan ad hoc tidak bertanggung jawab dalam penyampaian laporan SPJ. Dampak dari keterlambatan penyampaian laporan SPJ ini membuat laporan keuangan tidak valid. Untuk mencari isu yang harus segera diselesaikan, digunakan teknik APKL untuk mentapis isu tersebut. Dari 5 isu tersebut, yang memenuhi untuk segera diselesaikan yaitu ada 4 isu. Di antaranya, pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang optimal. Yang kedua, belum optimalnya koordinasi DPB dengan pihak terkait. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan JDIH. Yang keempat, pengelolaan PPD yang belum optimal. Dalam menentukan core isu yang akan dipilih untuk diselesaikan, dilakukan pengamatan dengan menggunakan teknik USG. Dari hasil teknik USG, pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang optimal mendapat skor 14 dan menjadi prioritas isu yang untuk segera diselesaikan. Karena adapun dalam penyelesaian isu yang akan diselesaikan, ada 11 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat perencanaan aktualisasi. Yang kedua, konsultasi terkait kegiatan aktualisasi kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Humas. Yang ketiga, mencari referensi pengelolaan arsip digital. Yang keempat, menyusun sistematika pengelolaan dokumen digital di Google Drive atau platform lain. Yang kelima, menyusun panduan atau SOP pengelolaan arsip digital. Yang keenam, membuat akun Google Drive. Yang ketujuh, mengumpulkan arsip pada Sub Bagian Teknis dan Humas. Yang kedelapan, pelaksanaan scan arsip. Yang kesembilan, pembuatan format arsip. Yang ke-10, melakukan upload dokumen yang sudah di-scan ke Google Drive. Yang ke-11, melakukan evaluasi aktualisasi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini melibatkan 6 stakeholder. Yang pertama, Sekretaris KPU Kabupaten 5 Kota berperan sebagai pimpinan yang berwenang dalam melegalkan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, Kasubag Teknis dan Humas berperan sebagai atasan yang berwenang dalam memberikan izin mengenai data yang akan digunakan dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang ketiga yaitu Koks berperan membimbing peserta latsar dalam penulisan rancangan aktualisasi. Yang keempat, mentor berperan sebagai pembimbing leader proyek dalam penulisan rancangan aktualisasi. Yang kelima, staf teknis berperan dalam membantu leader proyek dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang keenam, leader proyek berperan sebagai pelaksana kegiatan aktualisasi. Hubungan stakeholder dengan leader proyek dengan Sekretaris KPU Kabupaten Kota hubungannya tidak terkait langsung dan komunikasi dua arah. Sedangkan dengan Kasubag Teknis, Kops, mentor, dan staf teknis itu komunikasi dilakukan dua arah. Dampak pemecahan isu optimalisasi pengelolaan dokumen arsip ini bagi individu mempermudah dalam pengelolaan arsip dan dokumen, menghemat waktu pencarian. Dampak pemecahan isu bagi unit kerja bisa menerapkan pengelolaan dokumen arsip secara digital berbasis online di seluruh subbagian. Dampak pemecahan isu bagi masyarakat yaitu bagi masyarakat memerlukan data terkait kepemiluan bisa cepat mendapatkannya. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan selama 31 hari, dimulai dari tanggal 2 September sampai 14 Oktober 2021. Dari seluruh tahapan kegiatan dilakukan dalam masa aktualisasi, tentu ada tujuan akhir yang diharapkan pada keseluruhan aktivitas yang dilakukan tersebut. Untuk itu, digambarkan dalam bentuk matrik milestone. Dalam jangka pendek itu merupakan kegiatan yang dilakukan pada masa aktualisasi, yaitu dari tanggal 2 September sampai 14 Oktober. Untuk rencana pencapaian pada jangka menengah, yaitu 6 bulan setelah aktualisasi, yaitu diharapkan pola pengelolaan arsip dan dokumen
sudah tergambar untuk dilakukan digitalisasi yang berbasis online. Untuk jangka panjangnya yaitu pengelolaan arsip dan dokumen sudah dilakukan secara profesional melalui digitalisasi oleh sub-bagian masing-masing di Satker. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, tentu ada gambaran kendala yang akan terjadi dan harus diantisipasi. Yang pertama yaitu pada tahap membuat perencanaan aktualisasi mengalami kendala dalam pemahaman penyusunan rancangan aktualisasi. Rencana antisipasinya yaitu konsultasi dengan mentor dan coach melalui media Zoom. Yang kedua yaitu pada tahap konsultasi, waktu untuk tatap muka sulit dilakukan karena pemberlakuan WFH. Rencana antisipasinya, komunikasi dilakukan melalui media telepon dan WA. Yang ketiga yaitu pada tahap mencari referensi pengelolaan arsip digital di internet, kendala mengalami gangguan sinyal. Rencana antisipasinya yaitu menggunakan data seluler di handphone untuk proses browsingnya. Yang keempat, pada tahap menyusun sistematika pengelolaan dokumen digital di Google Drive atau platform lain, mengalami kendala belum paham dengan alurnya. Antisipasinya, konsultasi dengan mentor, sekretaris secara langsung. Sedangkan dengan konsultasi melalui Zoom dan live chat di LMS. Yang kelima yaitu pada tahap menyusun panduan atau SOP pengelolaan arsip digital mengalami deadlock. Rencana antisipasinya, konsultasi dengan mentor, sekretaris secara langsung. Sedangkan dengan konsultasi melalui Zoom dan live chat di LMS. Yang keenam yaitu pada tahap pembuatan akun Google Drive terjadi kendala gangguan sinyal. Antisipasinya menggunakan data seluler handphone untuk proses browsingnya. Yang ketujuh, pada tahap kegiatan pengumpulan arsip, waktu yang diperlukan melebihi dari yang direncanakan. Antisipasinya yaitu harus mengambil hari dari kegiatan lain. Yang kedelapan, pada tahap pelaksanaan scan arsip, adanya trouble dari alat yang digunakan. Antisipasinya meminta bantuan dari IT kantor untuk memperbaiki trouble tersebut. Yang kesembilan, dalam tahap pembuatan format arsip, terjadinya pengelompokan arsip tidak sesuai dengan kategorinya. Antisipasinya, teliti pada saat melakukan pengelompokan arsip sesuai jenisnya. Yang ke-10, pada tahap upload dokumen adanya gangguan jaringan. Antisipasinya, melakukan upload dokumen pada tempat lain yang sinyalnya bagus. Yang ke-11, pada tahap membuat laporan aktualisasi bersamaan dengan penyelesaian pekerjaan di kantor. Antisipasinya, memprioritaskan menyelesaikan membuat laporan aktualisasi. Itulah pemaparan rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.